lagi nyoba konsep baru, ngobrol ke kamera selama kurang lebih ya 1 menit, 2 menit, maksimal 5 menit buat ngelatih gimana aku bisa ngobrol tanpa skrip, tanpa rencana, ngobrol bebas aja. Ide awal aku bisa bikin video kayak gini tuh karena senseiku waktu aku Kensu di Kaisaku ada Aisatsu Kensu namanya, jadi training buat salam karena banyak orang asing, orang luar di Kaisaku. Jadi Sachoku memutuskan buat bikin suatu training yang ngajarin orang asing gimana Aisatsu-nya orang Jepang. Nah, di situ senseinya ngajar selama kurang lebih 7 kali pertemuan, dan di pertemuan terakhir itu kita diwajibkan buat presentasi atau hapyo. Nah, di situ senseinya bikin video kayak gini. Jadi naruh tripod di tengah, terus kami diwajibkan buat ngomong minimal 1 menit. Minimal 1 menit. Pertama salam, terima kasih kepada misalnya kayak MC gitu. Terima kasih kepada Sacho yang udah hadir, terima kasih kepada sensei yang udah mengajar selama ini. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bla 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 bla, terus diakhiri sama terima kasih banyak, terus salam sama Ojigi. Di antara semua orang Jepang itu, mereka nggak biasa dengan kamera. Aku juga nggak biasa dengan kamera, tapi aku mencoba untuk pede-pede aja. Di akhir kelas aku nyoba minta ke sensei buat, boleh nggak sih aku minta videonya? Soalnya metodenya bagus banget sensei, aku mau bikin hal yang serupa, dimana aku ngomong, terus aku pengen nge-review bagaimana ekspresiku, bagaimana gerakanku selama ngomong, bagaimana intonasiku setelah ngomong, waktu ngomong itu kayak gimana, pengen aku lihat, pengen aku review gitu. Terus senseinya bilang, oh ya nggak apa-apa, ini aku kasih nanti, kirim email aja ke kamu, kasih linknya aja, nanti kamu download aja. Nah dari situ aku punya inspirasi gimana kalau aku bikin video juga, target utamaku aku bisa ngomong lancar, tidak terbata-bata. Misalnya terputus pun aku bisa menyambungkan antar kalimatnya begitu, jadi masih continuous gitu, masih tersambung antara satu kalimat dengan kalimat lain dengan bagus. Dan ternyata tidak berjalan dengan baik dan masih banyak kekurangannya. Di antara kurang itu aku sadar 3 hal penting yang aku sadari ketika aku ngomong. 3 hal penting yang ternyata sangat fatal ketika aku ngomong di depan kamera. Hal pertama yang aku sadari adalah artikulasiku kurang bagus, atau aku bisa bilang jelek lah. Kenapa? Karena aku cenderung punya kebiasaan buat kurang membuka mulutku ketika ngomong. Jadi kedengarannya kayak orang sedang bergumam gitu. Nah dari situ aku punya target ngebiasain sedikit membuka lebih lebar mulutku agar artikulasiku bisa lebih bagus. Ya agak susah sih emang buat ngebiasain. Ya biasanya kayak gimana, tiba-tiba disuruh beda kan. Memulai kebiasaan yang baru kan agak susah ya, terutama yang sudah bertahun-tahun dilakuin. Tapi ya kalau untuk sesuatu yang lebih bagus kenapa tidak. Lalu yang kedua itu ekspresiku datar sekali teman-teman, tidak ada senyum. Ini udah mulai ngebiasain sih. Tidak ada senyum, tidak ada ekspresi kayak kaget, sedih atau gimana gitu. Kan kalau bikin video orang-orang tuh kadang harus heboh. Ketika bahagia, senyum lebar, ketika sedih banget. Ya walaupun jangan terlalu lebay sih. Kalau terlalu lebay juga kelihatan banget kalau itu dibuat-buat. Paling tidak sesuai dengan konteks dan sesuai apa yang emosi yang ingin disampaikan gitu. Itu juga aku lagi biasain juga karena itu wah susah banget ternyata ya. Susah banget ternyata. Aku salah satu orang yang kurang ekspresif sih. Aku sadarin itu dan aku akuin itu. Lalu yang terakhir, yang nomor 3, itu pace kita ngomong. Semakin cepet ngomong, semakin belibet aku. Nah, kalau aku ngomong semakin cepat, maka aku akan semakin gampang untuk belibet gimana. Tapi kalau terlalu lambat juga, lawan bicara kita kan juga bosen ya, nggak mau denger. Mesti bisa nemuin titik tengah, jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Dan aku sangat bersyukur aku dulu bertemu dengan senseiku yang mengajarin aku buat bikin video untuk mengevaluasi ngomongku. Ya walaupun baru berjalan 6 bulanan dan belum banyak video yang aku bikin karena ya alasan sih, karena capek kerja juga sih. Terima kasih sensei yang udah menginspirasiku buat bikin video kayak gini. Dan aku harap video-video di YouTube aku bisa jadikan seperti milestone. Jadi ketika aku berhasil mencoba sesuatu, aku coba dokumentasikan lewat video.
Jadi aku bisa track progresku sampai mana, dari yang dulunya kayak gini, sekarang kayak gini loh aku. Dan apa ya, ini kayak bikin aku semangat lagi gitu. Soalnya apa ya, kukira aku udah mentok gitu, nggak ada bakat lagi yang bisa aku banggakan, nggak ada bakat lagi yang bisa aku kembangkan. Ternyata setelah aku coba bikin video di TikTok, di YouTube yang kemarin itu, yang video pertama itu, ternyata banyak banget hal-hal yang bisa aku explore lagi dan apa ya, kayak bisa aku kembangin dari diriku yang sekarang gitu. Ada potensi dalam diriku yang aku anggap udah mentok dan aku seneng banget. Ternyata diriku masih bisa berkembang. Kayaknya cukup segitu dulu ya kali ya. Kalau kepanjangan juga nggak bakal ada yang nonton juga dan aku juga mulai capek ngomong. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.